Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak konstitusi yang dilanggar, di situ hukum harus menyediakan sarana pemulihan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kami, delegasi dari Universitas Islam Cirebon, peserta kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia yang ke-6 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Farhan Hanan Berdutama selaku pembicara pertama. Saya Ahmad Muhammad selaku pembicara kedua. Saya Ajeng Kartika selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Rekonstruksi Tata Kelola Bawaslu melalui Internal Separation Function dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam hal ini, tim kami secara tegas mengambil posisi kontra terhadap mosi pemisahan fungsi pengawas dan adjudikasi ke dalam lembaga yang baru. Dalam hal ini, tim kami menilai bahwa pembentukan lembaga pemilihan baru bukan merupakan solusi yang tepat karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih keadilan serta inefisiensi anggaran dan kekeliruan regulasi. Maka dari itu kami menyediakan model Bawaslu Internal Separation Framework atau yang disebut dengan BIFS. Meskipun dualisme fungsi Bawaslu sebagai pengawas sekaligus pemutus sengketa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, solusinya bukan dengan memisahkan lembaga, melainkan memperbaiki tata kelola internalnya. Berdasarkan teori sistem hukum Maurer and Friedman, permasalahannya ada saat ini mencakup 3 aspek. 1. Legal structure. Belum adanya mekanisme pemisahan fungsi yang tegas secara internal. 2. Legal substance. Belum adanya regulasi yang mendetailkan tata cara pemisahan fungsi tersebut. 3. Legal culture. Perlunya penguatan integritas dan profesionalisme. Model BISF yang kami tawarkan mencakup 5 mekanisme utama. Pertama, independent adjudicating panel, di mana anggota majelis pemutus tidak boleh berasal dari personil yang melakukan pengawasan langsung pada objek sengketa yang sama. Kedua, information barrier, yaitu protokol sterilisasi komunikasi untuk mencegah bisikan informal antara divisi pengawas dan adjudikasi. Ketiga, conflict of interest screening, yaitu prosedur pemeriksaan rekam jejak anggota majelis sebelum persidangan dimulai. Keempat adalah rotation adjudication panel, yakni pembentukan majelis secara sistematis dan tidak tepat untuk menghindari dominasi individu atau lobby pihak luar. Kelima adalah digital case management, pemanfaatan teknologi untuk transparansi pelacakan perkara secara real time yang meminimalisir konflik transaksional. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kami menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu bukanlah 2 fungsi dalam Bawaslu, melainkan belum optimalnya kelola internal yang mampu menjamin independensi antara fungsi pengawasan dan fungsi adjudikasi. Oleh karena itu, solusi untuk membangun lembaga baru merupakan hal yang sangat kurang, melainkan memperkuat mekanisme yang sudah ada. Keunggulan BISF ini terletak pada pendekatannya yang bersifat preventif dan sistematis. Model ini tidak serta-merta menghapus kewenangan Bawaslu sebagai lembaga kuasi-yudisial, tetapi memperkuat pelaksanaannya melalui pemisahan fungsi secara internal. Kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada perencanaan Bawaslu Internal Separation Framework atau BISF sebagai model tata kelola yang mengintegrasi mekanisme dalam satu sistem yang utuh. Hal ini sejalan dengan asas ubi jus ibi remedium yang memastikan setiap pelanggaran hak peserta pemilu memperoleh pemulihan hukum yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Bawaslu untuk merancang peraturan pra-Bawaslu atau pedoman teknik mengenai BISF ini sebagai sarana penyelesaian sengketa pemilu di masa yang akan datang. Pemisahan secara internal ini merupakan salah satu solusi dari tantangan jawaban electoral justice di Indonesia tanpa menambahkan birokrasi baru. Oleh karena itu, BISF ini merupakan solusi yang sangat realistis, konstitusional, dan berkelanjutan dalam membangun electoral justice di Indonesia. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.